sudah tahu mana kita bersama. Terima kasih yang baik, terima kasih karena Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan pelajaran sosiologi belajar. Kami bisa mendengarkan pelajaran dari Yesus dengan baik dan bisa mengerti apa yang Yesus ajarkan. Amin. Santa Maria Regina Pacis, kami Santa Maria Kristus, amin. Kita berdoa masyaallah. Terima kasih Satya. Baik, ketua kelas silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, hari ini yang tidak ada di kelas atau yang tidak hadir siapa ya? Oh ya, Zerlin sama Maxi. Bentar, saya catat. Zerlin dan Maxi. Kalau Zerlin kenapa? Sakit. Maxi izin. Baik. Ya, kalian semua sudah siap untuk mengikuti belajar hari ini? Bagus, antusias kayaknya ya. Semangat, harus semangat. Baik, materi yang sebelumnya pernah kita pelajari bersama-sama yaitu mengenai perubahan sosial dan modernisasi. Apakah masih ingat materi tersebut? Lupa? Apa itu perubahan sosial, kemudian apa itu modernisasi? Sudah lupa? Oke, minta dijelaskan kembali. Jadi kita itu manusia, makhluk sosial, pasti akan mengalami namanya perubahan sosial. Dan seiring dengan perubahan terjadi, dengan perubahan sosial, kemudian perubahan zaman, akan ada yang namanya modernisasi. Modernisasi dan perubahan sosial itu ada di bab 1. Coba kamu buka di buku paketmu. Ya. Kita sekilas saja, ya. Yang tidak membawa buku paket siapa di sini? Ada di kelas, tidak dipersiapkan terlebih dahulu tadi. Ya. Mungkin yang tidak membawa bisa bergabung dengan temanmu, ya. Oke, perubahan sosial. Apa yang terjadi dalam perubahan sosial dan modernisasi? Kita mengingat kembali. Apa itu perubahan sosial? Kemudian bagaimana modernisasi? Apa yang terjadi? Ya, boleh sharing dengan teman-temanmu. Adanya perubahan dalam struktur masyarakat. Ya, betul, itu perubahan sosial. Struktur masyarakatnya banyak hal. Bisa dari nilai, norma, kemudian dari lembaga sosial itu sendiri. Sedangkan modernisasi? Masih ingat? Iya, masyarakat yang tradisional mengalami peralihan menjadi masyarakat yang modern. Dari segi apa saja? Banyak hal. Bisa dari segi kesehatan, bisa dari segi teknologi, terutama teknologi ya yang saat ini kita pakai dan kita lakukan, itu juga termasuk dalam bentuk modernisasi. Nah, dari perubahan sosial dan modernisasi, sekarang saya akan menayangkan sebuah video. Ya. Sebuah video yaitu Stunning Robot. Ini judulnya. Sepertinya suaranya tidak akan masuk. Karena akan jauh dari, bisa terlihat aja ya. Ini namanya robot Sophia. Ya. Ciptaan. Yang hampir mirip dengan manusia.
Oke. Hmm. But that was manufactured by Hanson Oh my. Robotics. Sophia is considered a unique combination of science, engineering, and artistry. Her almost human-like face is capable of expressing 60 distinct shades of human emotions, recognizing different faces, and understanding different emotional expressions and gestures. And she's similarly capable of recognizing speech and maintaining conversations with humans. Sophia has gone on to achieve remarkable feats that some humans can like being the Oke, world's first karena ini robot videonya terlalu and the panjang, first saya robot stop. innovation ambassador for the United Oke. Nations Development. Yap. Ya, dari video yang kalian lihat mengenai robot yang mirip dengan manusia atau robot Sophia ini, kira-kira menurut pendapat kalian, kira-kira merasa terancamkah atau tidak kita dengan adanya robot yang diciptakan? Siapa coba yang bisa menyampaikan? Isabel. Merasa terancam karena menurut saya gini Bu, jadi tenaga kerja yang ada itu jadi berkurang karena adanya tenaga kerja robot. Jadi apa sekarang pekerjaan yang kerja itu robot. Iya, karena semuanya bisa digantikan oleh robot, otomatis pekerjaan akan lebih cepat. Kemudian tanpa dibayar uang makan, uang kesehatan dan sebagainya. Iya. Pertama kali membuat robot mahal, tapi setelah itu akan dipakai terus-terusnya kan, bertahun-tahun dan lama. Sedangkan manusia harus kita membiayai uang bulanannya, asuransinya, kemudian pensiunnya bagaimana, itu akan terjadi pemborosan. Terutama di bagian ekonomi ya, itu akan berpengaruh sekali. Kalian yang mau memiliki usaha, perusahaan, bisnis gitu, pasti akan memikirkan efektivitas penggunaan tenaga kerja manusia atau robot. Apalagi dari kekhawatiran atau dampak negatif adanya robot, pasti ada yang positifnya dong. Kira-kira Maksudnya mungkin kalau robot itu Gisela. gitu ya, nggak semua pekerjaan tuh kayak tertentu doang. Hmm, Tapi kalau manusia itu kan bisa dibilang kayak bisa dari kayak nanti kamu kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan beda, maksudnya kapasitas manusia dan robot itu nggak bisa disamakan, bisa lebih maju manusia. Oke, daya kreativitasnya tetap ada pada manusia. Karena robot diciptakan oleh manusia. Bagaimana manusia menginginkan kan tergantung kitanya. Kita mau menciptakan seperti apa, robot yang seperti apa kan kita yang bisa. Tapi kamu lihat tadi di awal yang video tadi kan ada programmer yang membuat bahwa dia mirip dengan manusia. Otaknya itu dibuat sistem yang semirip mungkin dengan manusia. Dia bisa mengenal, terus kemudian mengenal manusia yang lain. Kalau diajak bicara, itu dia bisa memutar atau banyak hal kalimat yang dia tidak terprogram gitu. Mas, paham nggak? Maksudnya dia itu bisa menjawab di luar dari program yang dia buat oleh manusia gitu. Itu bagus sih, karena kreativitas manusia ya, kapasitas manusia tuh melebihi dari ciptaannya. Ya tetap Tuhan sih yang paling utama.
Terus kemudian ada lagi mengenai robot yang tadi, bagaimana adaptasinya terhadap modernisasi atau bagaimana analisanya? Siapa yang bisa menjawab? Kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Iya, pasti dengan adanya robot. Manusia, pekerjaan manusia ya. Pekerjaan manusia menjadi lebih ringan, lebih praktis ya. Tadi menambahkan dari pernyataan Isabel. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa sih itu sebenarnya globalisasi? Kaitannya dengan robot yang tadi saya tayangkan di awal, itu maksudnya bagaimana? Hasil dari globalisasi, Indonesia ternyata nggak kalah maju loh, sudah bisa membuat robot. Ada nggak kita punya robot Indonesia? Makanya di SMP kita itu kan ada coding, ada programmer gitu-gitu kan dibuat untuk selanjutnya nanti akan menciptakan robot-robot yang seperti itu. Meskipun baru robot kecil, bagaimana dia bisa berjalan, bagaimana dia bisa mundur atau maju, itu hal sepele tapi sulit karena kan butuh pemikiran, butuh orang yang ya matematis sih sebenarnya yang bisa coding-coding gitu ya. Akibat dari globalisasi, sebenarnya globalisasi itu sendiri apa? Kita merasakannya kan? Kamu pernah melakukan belanja online yang tidak hanya beli di Indonesia? Siapa yang udah mencoba Amazon? Belum? Susah ya? Karena sistem pembayarannya itu. Pasti yang pernah beli pakai apa? Amazon. Terus bagaimana tuh dari luar ke Indonesia? Butuh waktu berapa minggu? Oh, sebulan. Lebih cukup lama, 1 bulan. Dan biaya pembayarannya ada pajaknya juga kan? Itu juga ya. Kemudian pembayarannya melalui apa itu? Kartu kredit? Debit? Kartu kredit atau debit? Oke ya. Itu termasuk dari contoh globalisasi ya. Mau tidak mau kita hidup bersinggungan dengan hal seperti itu. Kita bisa yang belanja-belanja online kayak Shopee, kemudian hal-hal yang Tokopedia, Lazada itu kan sudah banyak market yang dari luar negeri ya. Kita bisa memilih apa yang kita inginkan itu lebih cepat. Nah, ini dia pengertian dari globalisasi. Ya, yaitu tersebarnya pengaruh ilmu pengetahuan atau kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia yang tidak ada batasannya. Kamu mau ngobrol dengan temanmu yang ada di luar negeri dengan mudahnya bisa pakai Skype, bisa pakai Google Meet, ya, macam-macam. Asalkan kita bisa bahasa Inggris aja sih. Kalau nggak bisa ya percuma, ya. Dan itu salah satu contoh dari dampak globalisasi atau modernisasi, kita bisa belajar berbagai bahasa. Ya enggak? Selain bahasa Inggris, di kelas ini ada yang bisa pakai bahasa yang lainnya? Mandarin. Oh ya, kalau Jocelyn Mandarin. Jerman siapa Jerman? Bisa ya. Oh ya, Clarissa bisa bahasa Jepang. Nah itu, karena ada peminatan bahasa, jadi kita belajar banyak. Ya. Kita bisa dipaksa sih sebenarnya. Hal-hal seperti itu memaksa kita untuk bisa bersaing dengan kalau kita udah di luar sana. Oke, kemudian definisi yang kedua. Proses interaksi dan integrasi di antara masyarakat, pemerintahan atau perusahaan dari negara atau bangsa yang berbeda. Bagaimana pemahamannya nih? Siapa yang bisa mendeskripsikan
proses interaksi dan integrasi. Bisa pemerintahan, bisa antar negara atau bangsa. Hal apa yang Indonesia dengan luar negeri kita lakukan? Perdagangan. Interaksi dan integrasi masalah perdagangan ekonomi. Terus pertukaran pelajar, budaya, ya. Bisa, banyak hal ya. Berarti ada proses interaksinya antar bangsa. Indonesia, terutama Jokowi waktu ada perang Rusia dan Ukraina, ya, beliau mendatangi Presiden Vladimir Putin untuk bisa membahas atau bisa meringankan atau mengurangi ya ketegangan antara dua negara tersebut karena dengan alasan kemanusiaan. Ya, itu contoh dari ini ya. Apa namanya tadi? Proses interaksi antar bangsa. Nah, sekarang karakteristik dari globalisasi. Dari keempat itu, monggo silahkan siapa yang mau mencoba. Apa itu perubahan waktu, konsep waktu dan ruang. Kemudian ada interaksi kultural. Mungkin perubahan konsep ruang dan waktu itu kayak ruangnya itu lebih luas lagi ya. Ya, kalau ruang itu kan berkaitan dengan tempat Gak ada batasnya. spasial. Tadi kan gak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Karena kan dulu sebelum kayak negaranya doang, kayak Indonesia aja. Atau Dari saja. Malaysia aja. Sekarang kan jadi ASEAN semua. Betul, Kayak iya. Pandangannya itu kayak satu daerah itu semuanya sama gitu ya. Divisi yang Iya, merasa kita dekat aja. Kita lewat dari Batam sedikit aja udah sampai Singapura, ya kan? Kayak Allah bisa dijangkau lah, hanya berapa hitungan waktu dengan naik pesawat juga lebih cepat gitu. Ya, perubahan konsep ruang dan waktu artinya bahwa ruang itu tempat, kemudian waktu itu bisa ditempuh dalam waktu yang dekat atau waktu yang cepat ya. Jadi tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semuanya bisa. Kamu pegang handphone, udah langsung buka YouTube dan lain-lainnya udah cepat. Lihat India kayak atau lihat apa. Saling ketergantungan. David dulu coba. Jadi contohnya setiap negara itu kan memiliki spesialitas masing-masing. Mm-mm. Misalkan kalau Thailand itu dia produsen ini kan paling terbesar di Asia. Seandainya mereka memutuskan untuk memotong stok beras-beras itu, maka negara-negara Asia lain yang mengimpor berasnya itu akan merasa butuh. Merasa ini ya, betul. Iya, saling ketergantungan. Karena perang Rusia dan Ukraina itu juga masih ya, tapi bukan hal yang ini. Terutama yang berdampak di Eropa. Apa coba? Energi, gas, ya semuanya. Itu akan berdampak sekali. Dan inflasi ya, semuanya mahal. Akhirnya mereka menggunakan tungku yang ada di pojokan-pojokan itu, bukan ada di penghangat pada umumnya. Ya, saling ketergantungan. Tidak ada kita tuh bisa hidup sendiri kecuali semuanya tercukupi. Kalau Jepang tuh saya aku memang negara yang dari mereka untuk mereka. Ya enggak. Kamu kalau misalkan udah pernah ke sana, ya pasti akan menyenangkan. Interaksi kultural dari seberang sini nih. Bagaimana interaksi kultural yang terjadi di globalisasi? Siapa yang bisa? Apa yang terjadi dalam interaksi kultural, kebudayaan? Iya, betul. Masuknya kebudayaan, bukan budaya ya. Masuknya kebudayaan dari luar ke dalam. Contohnya apa ya? Halloween. Bisa dari fashion, bisa dari makanan, oke. Gaya bahasanya. Ya, budayanya. Oke, bisa ya. Adanya masalah bersama. Adanya masalah bersama bisa dalam perbatasan, masalah perbatasan geopolitik itu bisa. Kemudian masalah kesehatan yang saat ini menyeluruh ya, COVID, coronavirus itu juga menjadi masalah bersama. Makanya dikatakan itu globalisasi ya.
Itu karakter globalisasi. Nah, prosesnya. Proses globalisasi ternyata itu tidak serta-merta terjadi tiba-tiba. Jadi kalau kamu belajar sejarah, pasti ada yang namanya jalur sutra, perdagangan, kaum muslim menyebarkan agama sekaligus berdagang. Masih ingat nggak sejarah? Itu ternyata masih ada korelasinya dengan kita sosiologi. Ya. Rumpun IPS atau sosial itu ternyata ada kaitannya. Entah itu geografi, entah itu ekonomi dan sosiologi itu ada kaitannya. Dari tahun 1000 atau 1500 sebelum Masehi, globalisasi itu ternyata sudah ada. Dengan masuknya para pedagang masuk ke Asia, kemudian di sini terutama Tiongkok dan India ya, mereka membawa bahan-bahan yang untuk dijual. Kemudian mereka juga menyebarkan agama, kemudian kebudayaan, ya kan? Kemudian perdagangan kaum muslim yang ada di Asia Afrika itu juga menyebarkan nilai agama dan juga perdagangan. Kemudian revolusi industri juga termasuk dalam globalisasi. Masih ingat nggak revolusi industri? Ini semua sejarah sih. Kapitalisme. Kenapa bisa kapitalisme berimplikasi pada pasar bebas? Aduh. Karena egois. Karena apa? Mencari keuntungan lebih besar. Kemudian maka ada kaitannya dengan implikasinya adalah pasar uang atau pasar bebas, ya. Ini pasti kaitannya dengan Kurahel. Oke. Faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi ada beberapa macam. Stefani, kayaknya kamu udah mulai di bawah AC itu seperti sepoi-sepoi. Kemajuan iptek. Kenapa bisa menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi? Kemajuan iptek. Itu salah satu sumber terbesar faktor globalisasi. Dari teknologi kan berkembang ke bidang-bidang lain yang akhirnya memicu globalisasi ini nggak semua bidang. Lebih mudah, lebih cepat ya. Jadi ada internet, semuanya bisa terkoneksi dengan lebih mudah. Adanya revolusi informasi. Tahu nggak maksudnya revolusi informasi? Mendapat informasi lebih gampang, tapi juga dampaknya juga lebih banyak, ya kan? Seperti hoax itu yang marak-maraknya. Kalau sekarang sih saya rasa hoax sudah mulai berkurang ya, karena udah ada undang-undangnya juga yang menyebarkan, kemudian bisa direkod siapa yang menyebarkan dari mana ke mana, itu juga lebih cepat dan oke juga nih badan intelijen. Kemudian berikutnya faktor pendorong yang kedua, semakin terbukanya sistem ekonomi. Jadi kan kalau misalnya ekonomi terbuka, itu kan semua orang kan awalnya perlu mencari sumber daya. Jadi kayak semuanya kayak di perusahaan, semuanya buka. Ya. Pasar bebas itu. Akhirnya lama-lama orang mikir, oh mungkin secara politik bisa mempengaruhi, maksudnya demokrasi jangan sebagai yang paling menguntungkan gitu. Ya. Otoriter kan cuma kapitalismenya ekonomi sama teman-temannya itu. Oke. Ya, terima kasih. Kayaknya kamu udah kalian sebagian besar sudah bisa memahami bahwa hal-hal seperti itu sudah ada di kehidupan kita dan apa ya, sudah istilahnya itu tidak asing lagi, ya. Baik, kalau sudah tahu mengenai sistem ekonomi sudah terbuka, itu juga akan berpengaruh terhadap pasar uang ya, pasar bebas. Nah, sekarang saya memiliki kartu yang berwarna hijau dan putih.
Artinya bahwa kartu yang berwarna hijau itu adalah sebuah jawaban. Kemudian kartu yang berwarna putih ini adalah pertanyaan. Saya akan bagi di masing-masing kartu ini ada 12. Jadi 24. 12, 12 ya. Ini namanya make a match. Jadi make a match itu secara teknis kalian dibuat berkelompok 12 siswa pertanyaan, kemudian 12 siswa jawaban. Nah, ini yang mau di bagian pertanyaan sayap kanan atau sayap kiri? Pertanyaan, ya nanti. Di sayap kiri saya pertanyaan, di sayap kanan saya jawaban. Jadi, setiap peserta didik itu mendapatkan satu kartu pertanyaan, satu kartu jawaban. Nanti mencari, yang bagian jawaban mencari pertanyaan yang cocok dengan dia punya jawaban. Sebaliknya juga, kelompok pertanyaan mencari jawaban yang cocok dengan dia punya pertanyaan. Ya. Memang agak rusuh nih nantinya, karena pasti akan mencari-cari, lu ini mana? Pasti ada pemaksaan. Nah, tapi kalau misalkan nih kelemahannya, kalau ada salah satu jawaban bertemu dengan pertanyaan yang salah, yang lain juga akan mengalami kesalahan juga. Nah, ini harus benar-benar diketahui. Secara acak ya, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Oke. Berarti nanti Steven sama Clarissa di bagian sini ya nanti ya. Boleh ambil, silahkan yang bagian kelompok pertanyaan. Steven sama Clarissa. Kemudian yang dari Brigita ke belakang, ambil yang jawaban. Oh. Boleh. Nah. Ketemu masing-masing pertanyaan dan jawaban. Oke. Kalau sudah memegang masing-masing pertanyaan dan jawaban, silakan mencari atau mencocokkan pertanyaan dan jawabanmu di teman pertanyaan atau di teman jawaban. Iya. Namanya make a match. Ya, seperti ini mencari. Ayo bergerak. Iya, mencari pertanyaannya dari jawabanmu. Oh, enggak ada. Oke. Ya. Ekonomi teks siapa ekonomi teks? Stefan. Proses globalisasi awal kan? Awal ya. Iya. Oke, udah ketemu. Ya, boleh. Soalnya tadi BPT. Ya. Kalau sudah ada yang ketemu, boleh duduk. Yes, ketemu. Bagus. Harus matching ya. Halo, yang sudah ketemu boleh laporan ke saya. Siapa? Brenda?
Brenda dengan Steven. Saya sama Priscilla. Priscilla. Bastian. Priscilla. Iya, udah. Saya sama Gita. Kita sama Gregory. Oke. Sudah ketemu? Gisela sama Clarissa. Gisela dengan Clarissa. Bu, saya jelas sama Bastian. Udah. Apa nama Brenda? Udah. Siapa lagi? Jessica. Oh, Jessica. Jessica. Baru 5 siswa nih yang ketemu. Kamu udah ketemu? Kalau nggak ada sama sekali. Ada, pasti ada. Ada, pasti ada. Semua ada jawaban dan juga ada pertanyaannya. Bentar. Yang belum? Budaya. Isabel udah ketemu? Sama siapa? Kezia, kamu udah ketemu belum? Udah ketemu? Faktor-faktor pendorong globalisasi begitu cepat kan tadi ada 3. Teknologi ada di situ. Cari pasti ketemu. Sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia budaya. Ini definisi dari globalisasi. Oh iya itu Aulia gue sama lu. Globalisasi definisinya. Ini makanya di match. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh globalisasi dilihat dari dimensi budaya? Ini ada, ya, ini ada di bagian. Bentar, kamu harus mencari tahu yang ini. Kalau ada temanmu yang menjawab homogenitas budaya, cari homogenitas budaya pertanyaannya. Ya. Bagaimana pengaruh globalisasi dilihat dari dimensi budaya? Iya. Deva dengan David. Nah, ini Dede, double D. Savio, Stefani, Aulia. Oke. Baik, kalau sudah ketemu semuanya, sudah ketemu ya? Sudah ketemu. Yang saya dapatkan Brenda dengan Steven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, pas. Pas ada 24. Iya. Oke, baik. Untuk penampil pertama kita akan presentasikan ya. Kenapa sih? Ada sesuatu pasti ya. Tercipta. Ya. Ya mungkin ini momen yang sangat tepat. Untuk Lani. Penampil pertama silakan Lani Skak dengan Rehan. Ya memang presentasi.
Iya, pertanyaan dulu, kemudian jawaban. Oke, jadi pertanyaannya adalah contoh meningkatnya masalah bersama yaitu Jawabannya tuh peran antara usia dan Ukraina yang memiliki dampak serta krisis bahan bakar gas di Eropa. Oke, ada yang setuju jawabannya benar nggak? Jawabannya seperti ini. Sebentar. Nggak boleh turun dulu. Mana tahu Rehan mau menanyakan sesuatu. Cocok banget ya. Modelnya aja metode pembelajaran make a match. Kok saya jadi ikut berbunga-bunga? Kemudian penampil yang kedua, ini double D, Deva dan David. Nanti jangan marahin saya. Nanti saya dimusuhin sama Josnya. Enggak dong, kan ini pelajaran aja. Jangan iri lebih. pertanyaannya bagaimana pengaruh globalisasi dilihat dari dimensi budaya? Jawabannya, revolusi informasi akan membawa dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu berkembangnya masyarakat global karena tidak ada sekat di antara negara. Dampak negatifnya munculnya berita-berita hoax. Oke, ada sanggahan? Enggak. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk Double D, Deva dan David. Kayak pas gitu loh. Nah, ini tadi Double D, sekarang Double G. G itu adalah Gregory. No. Gregorian kita. Oh, Gisela cemburu. Oh. Mulai ya, silakan. Apa? Sadar. Gregory kita ya. Oke, pertanyaannya, di era globalisasi sekarang ini, sikap konsumerisme dan hedonisme mempengaruhi sebagian generasi muda. Bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan. Ya, ini yang memborosan siapa di sini? Yang karya ilmiahnya kemarin tentang konsumerisme. Oh, uang saku deng ya kemarin. Enggak apa-apa, itu berarti bisa mendeteksi. David, kamu baik-baik aja kan, Vin? Oke, aman. Kayaknya lagi bercanda dia, lagi bikin ini. Terima kasih Gregory dan Gita. Tepuk tangan. Nah, sekarang double S. Siapa coba? Enggak. Serafin dan Stefani ya. Beda dong. Kan Stefan laki-laki, Stefani perempuan. Serafin. Ya, bilang. Pertanyaannya itu bagaimana Terima kasih. terhadap revolusi informasi? Jawabannya memudahkan sistem kehidupan masyarakat dengan kemudahan teknologi yang dapat diakses. Double. Terima kasih. Kayak apa?
Sekarang ini berbeda nih. Iya, berbeda tapi tetap satu. Benar, merdeka. Matthew dan Friendly. MV. Bagus tuh. M video. Jauh banget nggak bagus ini. Ininya nggak bagus. Dilihat ya. Pertanyaannya, apa contoh revolusi informasi dalam bidang teknologi? Nah, jawaban itu contohnya telepon genggam terus berkembang, tidak hanya model tapi juga fiturnya. Terus ada komputer yang berubah bentuk menjadi lebih kecil dan tinggi. Iya. Terima kasih Friendly dan Matthew. Kemudian Aulia dan Jocelyn. Ini ada lilinya. Jocelyn dan Aulia. Jawabannya sebuah ketergantungan antara masyarakat dunia dalam hal budaya ekonomi dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Yes, terima kasih. Iya. Belum maju ya Isabel ya. Silakan Bel. Isabel dengan Savio. Oh ya? Oh ya. Ceritanya adalah peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa artinya mendapatkan dan mengalami gagasan serta pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya fashion, makanan. Oke, terima kasih. Ini nggak seru nih Gisela sama Clarissa nih nanti. Oke, Gisela dan Clarissa. Harusnya sama cowok. Gisela dan Clarissa. Ya kan? Oh ini. Oh iya. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan paham kapitalisme globalisasi? Jawabannya adalah pesatnya perkembangan paham kapitalisme yakni kian terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dan di perusahaan transnasional. Oke, terima kasih. Kayaknya ini ya. Gisela, Clarissa. Sekarang stop. Iya, itu kalau jantung tuh cepet banget. Sekarang Bastian dan Priscilla. Bastian dan Priscilla. Weh. Tangan dong. Mengapa globalisasi dikatakan menyebabkan perubahan dalam konsep ruang dan waktu? Jawabannya itu konsep ruang dan waktu berubah karena adanya globalisasi, yaitu seolah-olah tidak ada jarak antara satu wilayah dengan wilayah lain, dan perubahan zaman menjadi sangat cepat. Iya, tidak ada jarak di antara kalian. Oke, terima kasih. Bastian dan Priscilla. Yang belum Jessica Dian. Kenapa?
memberikan pengaruh atau dampak negatif dilihat dari dimensi budaya berupa homogenitas budaya dan gaya hidup yang menempatkan nilai-nilai universal yang memaksakan kehendaknya menjadi budaya dan gaya hidup lokal. Oke, baik. Terima kasih. Jessica sama Dian. Brenda dan Steven. Nanti tinggal satu. Brenda, Steven. Lisa jadi ini. Lisa udah kayak pesul. Oh my god. Panas ya? Oke, mulai ya. Silakan. Pertanyaannya adalah bagaimana proses terjadinya globalisasi pada awal mulanya? Jawabannya melalui perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Para pedagang Tiongkok dan India melalui jalan Sumatera atau darat. Oke, ya tadi sudah dibahas. Terima kasih Brenda, Steven. Terakhir, Kezia dan Clara. Kobe. Kok gitu sih? Tepuk tangan. Pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang mendorong perkembangan globalisasi begitu cepat? Jawabannya, kemajuan terbukanya sistem perekonomian negara di dunia, mengglobalnya pasar. Oke, baik. Kalian melakukan, kita bersama-sama menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari ini mengenai dari awal, kemudian sampai akhir tadi presentasi, apa yang kalian dapatkan mengenai apa saja? Globalisasi, tahap globalisasi, proses ya, prosesnya. Kita tidak membatasi adanya perubahan. Jadi kita dari mana guys ya? Batasannya apa guys? Kamu kalau mengikuti perubahan guys? Batasannya apa? Punya apa? Hah? Nilai ya. Punya nilai ya Isabella. Masternya tolong. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah belajar mengenai globalisasi, kemudian faktor, kemudian ada prosesnya dari globalisasi itu. Pertemuan selanjutnya mengenai teori ya, teori dari globalisasi. Ada beberapa teori globalisasi yang kemarin kalian juga sudah sempat sampaikan di awal kelompok, ya kan? Kita akan mengulasnya kembali. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa, kemudian kita siapkan. Silakan Safio. Nanti dikumpulkan kembali. Oh, sini aja. Terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami, memberkati kami dari awal pelajaran sosial kita hingga akhir pelajaran sosial kali ini. Dan sekarang kami akan beristirahat kembali dengan tenaga beristirahat dengan manis dan